Om Swastiastu, Sabe Selamat, Niguna Latai, Salam Sujud Kena Menepang. Perkenalkan, nama saya Dewan Rutin, Unit Kerja SMA 1 Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 tahun 2023, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Keturan Singaraja, Bali, NIM 230117 1009, NUPTK 4562 76 5667 130103. Hari ini Jumat 1 Desember tahun 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri di kelas 10. Baik, selamat pagi. Terimalah pengajian umat dari Bapak Om Swastiastu. Sabe selamat di Latai, saya tujuh telah menempang. Pada pagi hari ini Bapak minta satu orang untuk ini untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan Bapak langsung tunjuk Luciana, silakan. Hujan akan ikan tingkat hati, mangat ikan tahu menuntut ilmu itu dengan wujud kepedulian. Tuang anak benar kuasa ikan laku, sahaya Yesus. Oke, terima kasih untuk Jana. Kita beri aplaus dulu. Sebelum kita memasuki materi yang lebih jauh, Bapak akan cek kehadirannya. Terus Tiana, Stefani, Saldi, Diki, Andika, Andika Pi, ada semua. Nah, Bapak akan nanya kepada gimana kabarnya hari ini? Tuh ya, silakan berdiri. Bapak akan cek kelebihannya. Silakan. Nah, perhatikan di sekeliling dia, apakah ada sampah ataupun yang lainnya, silakan dicari dulu, diperhatikan. Kalau ada sampah di dalam batinnya, ada. Kalau ada diambil, buang ke tempat sampahnya. Silakan dibuang kalau ada. Ada? Tidak ada. Ya. Itu kelebihan dan ini sudah bagus. Selanjutnya, apakah kalian sudah menerima siap menerima materi hari ini? Ya. Ya. Itu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahasa didik dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai ajaran wahana sebagai memperbaiki kualitas diri dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, adapun yang menjadi profil pelajar persilannya yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam Al-Quran. Yang keduanya adalah kebinekaan global. Kalau yang ketiganya tujuannya apa? Keempatnya? Yang kelima, Diki apa? Adalah kritis. Yang keenamnya Andika? Kreatif. Ya itu ya yang menjadi profil pelajar persilannya. Bapak akan menjelaskan sedikit pengertian daripada. Jadi Punarbawa itu sebelumnya adalah sada itu adalah 5 keyakinan umat Hindu, yaitu percaya dengan adanya Brahman, percaya dengan adanya karma pala, percaya dengan adanya moksa. Itu untuk ini
materinya. Ya, adapun itu tadi bagian-bagian pilkada itu Bapindo mempercayai adanya Rahman, yang kedua adalah percaya dengan adanya Rahman, yang ketiga percaya dengan adanya Punat Bawah, yang keempat yang kelima ya percaya dengan adanya Moksa. Nah, hari ini ada kaitannya kita akan mempelajari tentang Punat Bawah. Jadi kita ambil yang berapa? Keempat, itu percaya dengan adanya Punat Bawah. Oke, berdasarkan dari bahasa Sanskerta, bahasa Punat Bawah terbentuk dari dua kata, yaitu pur artinya lagi dan bawah artinya menjelma. Jadi dengan demikian bahwa Punat Bawah berarti kelahiran yang terulang ke dunia ini yang disebabkan oleh adanya karma dan wasana. Itu dalam kehidupan seseorang. Nah, jadi yang penyebab manusia itu sudah meninggal tapi dia lahir kembali itu ada kaitannya dengan hukum karma pala. Jadi ada kaitannya dengan hukum pala itu ya. Sekarang kita akan lanjut ini ya penyebab daripada itu ada sencipta karma pala. Yang keduanya adalah prabda karma pala, yang ketiga adalah nirvana karma pala. Itu untuk karma pala. Nah, ini ada tugas, silakan kalian kerjakan ini. Jadi Bapak hari ini akan membagi tugas itu 3 kelompok, bukan 3 kelompok, 2 kelompok. Itu 3 kelompok. Silakan diperhatikan pertanyaannya, dicatat, silakan. Oke, sudah. Ya, jadi kita akan bagi ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, nanti geser gabung buktinya ya. Silakan tiap-tiap kelompok Bapak akan bagi LKPD. Itu ada LKPD. Jadi masing-masing nanti 1 orang. Begitu ada LKPD kelompoknya. Sudah? Silakan dikerjakan. Diskusi seperti kemarin. Jadi dibaca petunjuknya berkaitan dengan tugasnya.
Perhatikan dulu, untuk bikin tugas kelompoknya silakan gunakan YouTube, gunakan HP-nya, jadi gunakan Google untuk mencari jawabannya. Silakan. Terus data lagi bacakan hasilnya. Jadi, baca berhenti. Ya, kita sudah diskusinya. Silakan dari kelompok satu dulu untuk membacakan hasil daripada diskusinya. Silakan kelompok satu. Ayo, seperti biasa, sebutkan namanya, kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Sabdi. Jadi saya jadi benar. Empat kan? Dua pertanyaan tadi. Tidak. Tiga. Jadi pertanyaan itu. Ulangi. Perkenalkan nama saya. Untuk membacakan hasil diskusi pada hari ini. Kita ulangi lagi. Saya dipotong videonya. Oke, untuk hari ini sesuai tadi kita diskusi. Untuk kelompok satu silakan bacakan hasil diskusinya sudah terang. Yang pertama itu perkenalkan diri dan perkenalkan dari mana kelompoknya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sabdi. Saya masih video. Perkenalkan, nama saya Saldi. Saya mewakili dari kelompok 1 yang menjawab diskusi kami pada hari ini. Nomor 1, kenapa manusia
mengalami purnababa. Jawabannya karena adanya alma masih dilipati oleh keinginan dan kemauan yang berhubungan dengan keduniawan. Nomor 2. Apa tujuan dari purnababa itu sendiri? Jawaban: memberi kesempatan kepada jiwa untuk mengingatkan status karena kelahiran hanya sekali sebagai manusia. Sang jiwa belum sempurna walau memiliki badan jasmani yang sempurna. Nomor 3. Karena sampai kapan manusia mengalami sampai mencapai moksa. Terima kasih untuk kelompok. Silakan duduk. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Perkenalkan, nama saya Diki. Saya mewakili kelompok 2. Saya akan membaca hasil diskusi kami pada hari ini. Kenapa manusia mengalami purnababa? Jadi dalam hukum karma sangat berkaitan dengan samsara mata atau yang disebut purnababa, yang artinya lahir kembali ke dunia secara berulang-ulang. Kelahiran kembali ini terjadi karena adanya atma yang masih diputar oleh keinginan dan kemauan yang berhubungan dengan dunia al-ideal. Dan nomor 2, apa tujuan dari purnababa? Jadi purnababa memberi kesempatan kepada jiwa untuk mengangkatkan statusnya karena kelahiran hanya sekali sebagai manusia. Sang jiwa sebelum sempurna walaupun memiliki bahkan jasmani yang sempurna. Nomor 3, sampai kapan manusia mengalami purnababa? Sampai mencapai moksa. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Itu hasil dari diskusinya, apa yang kalian sampaikan betul semua untuk diskusinya. Jadi kenapa manusia itu apa tadi? Pertanyaan yang bersangkutan. Kenapa manusia itu selalu mengalami purnababa? Hal itu berkaitan dengan keinginan ataupun berkaitan dengan karma pahala tadi. Karena seseorang itu keinginannya besar. Jadi keinginan itu dipengaruhi oleh karma, oleh keinginannya, sehingga dia akan mengalami kelahiran yang berulang-ulang. Kelahiran yang berulang-ulang ini dalam artian manusia meninggal, habis itu dia lahir nanti akan itu tergantung karmanya, apakah dia berupa binatang ataupun dia akan kembali ke manusia seperti biasa. Itu yang dinamakan kelahiran berulang-ulang. Misalnya, contohnya, saya ini seorang pencuri, hobinya mencuri ayam orang. Nanti karmanya yang akan ini karena moksa saya belum sampai ke ini bersatu dengan Brahman, jadi saya akan lahir lagi nanti sesuai dengan karma saya, karena saya sudah mencuri ayam orang, maka saya nanti kemungkinan besar akan lahir menjadi ayam. Itu maksudnya kelahiran yang berulang-ulang. Karena jiwa kita itu belum terlepas dari pengaruh karma itu sendiri. Misalkan nanti tadi dia hobi juga ini menjual sapi orang, itu nanti dia akan lahir kembali karena jiwa dan ini rohnya belum menyatu dengan Brahma. Dia kemungkinan besar akan lahir menjadi sapi. Itulah
yang dimana dari Pancasada itu yang bagian keempatnya itu Punarbawa itu sangat berpengaruh dengan karma dan wahananya. Itu yang keduanya, pertanyaan kedua apa? Apa tujuan dari Punarbawa? Apa tujuan dari Punarbawa? Kalau ada belum tadi apa? Jadi Punarbawa memberikan kesempatan kepada jiwa untuk meningkatkan statusnya terhadap kelahiran yang sekali. Sebagai manusia jiwa sebelum sempurna walaupun memiliki badan jasmani. Apa tujuan dari Punarbawa sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, dalam kehidupan kita sehari, apa yang sudah penjelasan yang pertama tadi berkaitan dengan sama. Nah, disinilah untuk memperbaiki kualitas kita. Yang tadinya si sapi ini suka mencuri sapi, dia akan berubah menjadi sapi. Nah, dalam kehidupan sehari, karena dia memegang ajaran agamanya, ajaran agama Hindu, jadi dia untuk meningkatkan kualitas itu dengan satu dan berdoa, itu mempelajari ajaran-ajaran agama yang baik. Jadi sehingga tujuannya jelas, jadi untuk meningkatkan kualitas diri. Yang tadinya suka mencuri, selanjutnya akan menjadi baik. Jadi tidak lagi dia mencuri lagi. Jadi dia berbuat baik di masyarakat. Contohnya membantu orang. Ya, itu tujuannya. Yang ketiga apa? Sampai kapan manusia mengalami Punarbawa? Nah, sampai kapan? Sampai seseorang itu bisa melepaskan pengaruh karma itu sendiri. Itu dia. Jadi roh jiwa kita ini jangan dikontrol dengan keinginan-keinginan seperti suka marah, suka berkelahi, suka mencuri. Itu untuk sampai kapan? Jadi sampai jiwa kita ini benar-benar bersih, sehingga dia akan menyatu lagi dia normal. Nah, setelah menyatu, manusia tidak akan lagi reinkarnasi ataupun lahir kembali. Jadi sudah menyatu dengan Brahman ataupun Adi antara. Itu untuk pertanyaan ketiga. Sudah paham? Kalau ada yang tanyakan silakan. Ada? Kita lanjut. Oke, kalau ada yang ditanyakan, saya perlu kita diskusikan. Tidak ada? Ini dulu, ini lagu. Bisa ada yang nyanyi? Nah, ada, tapi diubah ke suara balon nomor 5. Nah, Oke, kira-kira. coba Tidak perlu apa. Saya si Rocky yang kita nyanyi. Kemana Rocky ini? tapi Pak, Hah? bisa dulu Pak. Tapi Bisa sekali. Masalah di sini. Mau ke sana? Nah, ini berapa bayarnya? santai. Ya,
Selanjutnya, mari kita sama-sama refleksikan ajaran Bulan Bawah ini. Nah, di dalam Weda itu mengajarkan, dalam kitab suci agama Hindu, Weda mengajarkan kepada manusia pada hakikatnya untuk memiliki kesadaran yang disebut dengan Tuhan. Yang kedua itu Bulan Bawah berarti kejadian yang terulang di dunia yang disebabkan karma dan rencana dari kehidupan orang tersebut. Nah, di dalam tujuannya manusia itu memiliki tujuan yang dan hidupnya itu untuk mencapai kesempurnaan dengan Sang Yang Lebih Kuasa. Nah, untuk refleksi hari ini selanjutnya itu berkaitan dengan karma pala. Karma pala itu akibat dari pala baik buruk dan kesempatan ataupun karma. Hukum karma dapat menentukan seseorang yang bahagia ataupun gembira. Nah, dalam kehidupan di dunia ini itu sangat rahasia. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami alam semesta ini. Nah, manusia diberikan kesempatan untuk menggunakan waktunya sebaik mungkin mulai dari lahir sampai dia meninggal. Itu dengan selalu berpikir, berkata dan berperilaku yang baik dan benar. Selanjutnya itulah keinginan dan kemarahan yang penyebab daripada kejadian berulang itu adalah keinginan dan kemarahan. Itu yang penyebab utamanya. Itu untuk refleksi hari ini. Jadi manfaat daripada ajaran Bulan Bawah di dalam Pancasila ini itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri seseorang sesuai dengan ajaran agama Hindu. Itu untuk refleksi kita hari ini. Selanjutnya Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Bapak tunjuk ya. Silakan Diki untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Baik, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Pengertian dari Bulan Bawah berdasarkan bahasa Sanskerta. Bulan Bawah terbentuk dari dua kata, yaitu guna artinya lagi dan bahwa artinya menjelma. Dengan demikian Bulan Bawah berarti kehadiran yang terulang ke dunia yang disebabkan oleh karma dan wasana dari kehidupan seseorang tersebut. Bagian-bagian dari Pancasila adalah percaya dengan adanya Brahman, percaya dengan adanya percaya dengan adanya Nirvana, percaya dengan adanya Bulan Bawah, dan percaya dengan adanya moksa. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk teman dan Diki pada hari ini menyimpulkan materi. Kita beri aplaus dulu. Bapak hanya meluruskan sedikit. Ini Bulan Bawah itu adalah kejadian yang terulang di dunia yang disebabkan oleh karma wasana dari kehidupan sebelumnya. Ya, di sebelumnya. Jadi kejadian tersebut sangatlah rahasia karena yang bersangkutan atau orang yang terlahir tidak mampu mengetahui siapa sebenarnya diri kita sendiri. Itu sebenarnya penyebab terjadinya kelahiran karena dipengaruhi oleh karma wasana sebelumnya. Jadi perbuatan seseorang sebelumnya. Nah, hal ini berkaitan dengan karma pala. Itu di dalam karma pala itu ada 3. Yang pertama itu sancita karma pala, itu karma pala yang lalu namun baru dapat dinikmati buahnya pada kelahiran sekarang.
Itu yang sekarang ya kita nikmati. Yang kedua adalah prarabdha karma pala, yaitu karma yang dilakukan seseorang dan buahnya diterima sekarang juga. Jadi ada perbuatan zaman dulu. Jadi makanya yang rahasia ada perbuatan seseorang. Yang ketiga yang terakhir itu adalah kriyopana karma pala, yaitu perbuatan yang tidak sempat dinikmati sekarang namun akan diterima di kehidupan yang datang. Itu kesimpulan hari ini untuk materi pengertian daripada bulan bawah. Ya. Ada yang tanyakan? Nanti siapa tahu termasuk saya nanti itu akan lahir kembali. Jadi mudah-mudahan saya lahir kembali sebagai manusia yang kaya. Itu doa saya. Kalau saya lahir sebagai orang yang miskin kembali itu tidak mungkin, karena ini berkaitan dengan yang ketiga ini, yaitu perbuatan yang tidak dinikmati, tidak sempat dinikmati sekarang, namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Itu doa, makanya selalu berdoa, mudah-mudahan kehidupan saya ini nanti akan jadi kaya. Jangan selalu bilang kehidupan saya akan susah terus. Itu doa orang, ya. Itu untuk kesimpulannya. Ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran pada hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dan mari kita sama-sama mengucapkan selamat pagi. Om Santi 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 Om.